sih? Mesti logging pakai apa ya? Coba keluarin aja. Itu kan nggak terdaftar. Coba dulu. Awas, coba lagi. Coba Facebook. Wah, ribet. Aduh, aku lupa sandiku. Dapat cara. Alat berbayar gratis. Ribet, nggak usah. Stiker tema nggak bisa pasang profil sendiri kah? Nggak bisa, nggak bisa di sini. Bisa video temanya profil itu bisa bisa keren. Bisa keren. Apalagi keren, apalagi lu bisa edit sendiri. Perkenalkan memo tim semuanya punya memo. Simpan. Bisa edit di sini? Gimana? Apa ini bos? Non story. Apa ini? Nonton film kan? Wih, Korea. Ada profilnya.
Kak bisa minta tolong Kak bawakan proyektor ke ruangan guru 205. Bisa. Oke. Ruangan Iya, 205 di atas. iya Kak, 205. Makasih ya Kak. Oke. Iya Kak. Iya, sama-sama. Makasih ya. Jimmy. Dan terima kasih telah partisipasi dalam sesi wawancara ini. Tujuan adanya wawancara ini untuk mendapat pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman Anda dan mengevaluasi sejauh mana aplikasi lain ini memenuhi kebutuhan Anda. Nah, sesi ini akan berlangsung selama beberapa menit, dan silakan Anda mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Anda dalam menggunakan aplikasi lain. Jadi sebelum sesi ini dimulai, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tanyakan. Ya, sebelumnya apa alasan kakak untuk memilih aplikasi ini untuk menjadi pemandu? Evaluasi kakak untuk kakak wawancarai saya. Oke, jadi alasan kami memilih aplikasi lain ini karena masih banyak pemuda yang belum tahu tentang aplikasi lain dan masih asing bagi mereka. Jadi makanya kami mengambil ini sebagai pengujian usability testing di wawancara hari ini. Dan oke, bisa kita mulai wawancaranya. Oke, apakah Jimmy sebelumnya sudah pernah menggunakan aplikasi lain? Pernah, sebelumnya pernah. Oke, sebelumnya pernah ya. Jika pernah, berapa lama saat itu Anda menggunakan aplikasi lain? Kurang lebih 35 menitan. Ada kesulitan? Untuk saat login tentunya ada, karena saya mesti memilih untuk menyinkronkannya dengan nomor HP atau email atau sebagainya. Itu saya mesti memilih karena itu berkaitan dengan privasi data saya. Jangan sampai ketika saya salah memilih antara menggunakan nomor telepon, otomatis akan berkaitan dengan data-data lain saya, mungkin seperti nomor rekening atau sebagainya gitu. Jadi nggak ada kesulitan ketika saya login. Oke. Terus apa yang membuat Anda menggunakan aplikasi? Untuk keunggulan aplikasi lain ini sendiri, pertama di bagian profilnya itu menarik karena kan bebas mau menggunakan video ataupun visual foto pribadi kita juga bebas gitu, dan banyak fitur-fitur yang keren di dalamnya gitu. Oke. Terus apa ada fitur atau fungsi tertentu yang Anda temukan sulit digunakan atau membingungkan saat digunakan? Ada di saat ketika kita sedang membalas pesan teman ya atau seseorang, itu otomatis ada yang mengganggu, terutama emot-emot yang ketika kita mengetik sesuatu pasti ada emot-emot yang mengganggu di bagian atasnya gitu. Terus apa yang Anda suka tentang aplikasi? Kalau untuk aplikasi ini kembali tadi, selain profilnya yang bisa kita setel sendiri melalui video atau foto, juga tidak kalah menariknya ketika kita sedang menelpon itu sama halnya dengan aplikasi aplikasi komunikasi lainnya. Maksudnya ada efisien dan efektifnya juga ketika kita menggunakan aplikasi lain itu, terutama ketika kita mengechat ataupun menelpon. Oke, apa ada hal atau sesuatu yang Anda anggap perlu aplikasi? Ada, terutama untuk kebingungan saya sendiri ya mungkin ada, tapi saya nggak tahu fiturnya bagian yang mana, terutama untuk mengedit tampilan depan dari aplikasi lain itu bagaimana supaya tampil seperti foto kita sendiri begitu. Oke, terus bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan aplikasi? Yang paling meresahkan adalah ketika kita menggunakan aplikasi lain ini lebih lama, maka dampaknya kuota internet kita juga akan terpangkas habis gitu. Terus bagaimana pengalaman kalau Anda membuat dan mengirim pesan?
ke tempat-tempat Ya, tentu saya kalau bagian dalam mengirim pesan sangat efisien. Jadi ya sangat mudah lagi. terus kalau melakukan panggilan gimana? Sama juga kan. Sama gitu ya. Oke. Terus bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan pengaturan tentang privasi di aplikasi? Untuk pengaturannya tidak terlalu begitu rumit ya, karena tampilannya cuma segitu-segitu aja, jadi mudah untuk kita akses dengan bahasa yang mudah dimengerti. Terima kasih ya Jimmy. Iya. Terus dalam tadi kan banyak sekali yang saya minta mungkin ada saran atau masukan untuk aplikasi lain ke depannya. Begitu ya. Iya. Jadi saran saya untuk aplikasi lain ini mungkin lebih ditingkatkan untuk bagian penggunaannya ya. Bagaimana caranya agar internetnya itu nggak terlalu banyak dipakai begitu loh. Nah, maksudnya ditipiskan itu berapa MB atau berapa KB begitu. Terima kasih ya atas masukannya. Terus apa masih ada hal yang belum disampaikan? Cukup ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktu dan partisipasinya dalam sesi wawancara ini. Masukan Anda sangat berharga untuk pengembangan dan meningkatkan aplikasi lain. Semoga Anda memiliki hari ya, terima kasih. Halo, hai, Jessica. Oke, nama saya Ade Widya, panggil saja Ade. Oke, selamat siang. Terima kasih telah setuju berpartisipasi dalam sesi wawancara ini. Adapun tujuan dari wawancara ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman Anda dan mengevaluasi sejauh mana aplikasi lain ini memenuhi kebutuhan Anda. Nah, terus sesinya akan berlangsung selama beberapa menit dan saya akan menjadi moderator dalam wawancara kali ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Anda dalam menggunakan aplikasi lain. Jadi silakan Anda menjawab sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Sebelum sesi ini dimulai, jika Anda memiliki pertanyaan silakan ditanyakan, dan perlu saya ingatkan bahwa saya akan merekam sesi ini untuk mengumpulkan data yang benar. Jadi silakan ada Desi, jika ada yang mau ditanyakan. Kenapa kakak memilih aplikasi lain daripada aplikasi-aplikasi ini? Oke, tadi juga ada yang bertanya seperti itu. Kenapa kita memilih aplikasi lain? Karena kita pikir aplikasi ini masih banyak pengguna yang belum tahu tentang aplikasi lain. Nah, dan masih asing bagi mereka. Makanya kami memilih ini untuk sebagai pengujian di UCBD. Ya. Ada lagi? Oke, cukup ya. Boleh saya bertanya? Oke. Sebelumnya Yasmin ini pernah menggunakan aplikasi lain? Belum sih kali ini. Oh, baru. Oke. Terus berapa lama bisa menggunakan? Ya mungkin ini sampai 10 menitan. Kalau ada obrolan saja. Oke. Kalau ada obrolan saja ya. Terus pas menggunakan aplikasi itu ada kesulitan nggak sih? Mungkin enggak, karena kan fitur-fiturnya mudah dipahami. Ya, terus gitu aja ya. Apa yang buat Jessie tertarik sama aplikasi ini? Karena kan ada aplikasi ini dalamnya ada speed billing tuh yang sekarang ada bisa mempermudah anak muda kalau misalnya melakukan kan misalnya gitu. Oke. Terus kan tadi Jasmine bilang ada fitur dalam aplikasi lain itu. Terus adakah kesulitan apa yang membuat Jasmine itu bingung saat menggunakan itu? Mungkin awal-awal sih lihat speed billing kayak gak ada fungsinya kan. Cuman kan lama-lama ternyata itu cukup mempermudah untuk kita yang anak muda sering nongkrong tapi sering nongkrong ya tetap harus bawa dompet, bawa uang gitu kan. Terus apa yang Jasmine
sukai sama aplikasi lain? Mungkin karena emoji-emojinya yang lucu, ya. emot-emotnya gemoy. Oke. Apa ada hal sesuatu yang Anda perlu ingatkan sama aplikasi lain? Oh, mungkin temanya mungkin agak banyak yang digratisin. Oh, lebih berbayar ya? Iya, Kebanyakan berbayar. Oke. Terus bagaimana pengalaman apa bikin depresi saat membuat aplikasi lain? Mungkin bagus sih sebenarnya karena kan tata letak sebenarnya tata letaknya rapi, kan terus obrolan telepon gitu mudah dipahami, Biasanya dia cantik ya? jalannya juga cantik. Oke, cantik ya, kayaknya saya di Oh Jessica, sorry Jessica. Terus bagaimana pengalaman pertama Jessica pas di teman kontak? Ya mungkin pas pertama kali itu kan kayak kalau untuk ketika pesan biasa terus pas lihat emojinya mungkin kayak pada kaget karena beda dari aplikasi lain banyak yang lucu-lucu stikernya. Kan kalau misalnya ada kayak di aplikasi lain kita mesti cari dulu stiker yang lain. Misalnya tunggu ada teman yang mirip baru kita simpan. Kalau ini emang udah ada disediain kan stiker-stiker lucu. Oke. Terus gimana pengalaman Jessica pas pertama kali telepon sama panggilan atau minta panggilan sama teman-teman pasti gitu? Bagus sih. Pas suaranya Jaringannya bagus ya? ini bagus. Oke. Terus bagaimana pengalaman Jasmine saat memindahkan pengaturan privasi yang ada sama teman? Dari privasinya ya mungkin cukup dikatakan aman karena kan aman karena juga tersangkut dengan akun Google kita kan bakal aman. Oke, bakal aman. Terus ya terima kasih ya atas beberapa ininya, jawaban-jawabannya. Mungkin ada yang perlu diberikan atau saran untuk aplikasi lain? Mungkin itu temanya aja ya. Sebenarnya kan lebih diperbanyak yang gratisnya. Oke, terus Itu aja ya. Karena kan kalau misalnya temanya banyak yang gratis, terus lucu-lucu mungkin banyak peminatnya. iya sih. Itu juga sih sebenarnya kalau misalnya kalau berbayar itu malas gitu Iya kan. kan kalau berbayar padahal ini lucu, tapi kalau berbayar jadi orang tua mungkin 2 kali. Nah, oke, terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam wawancara ini. Sebelum itu, mungkin Jessica punya saran untuk aplikasi lain ke depannya. Mungkin yang saran kali aja sih yang temanya banyak yang gratis kan karena kita lebih suka yang lucu-lucu kan ya. Kalau misalnya temanya berbayar gitu kita juga mikir 2 kali ya. Yang malas ya. Oke. Terus apa ada yang belum tersampaikan? Mungkin dari sini. Ya, makasih ya sudah mau wawancara ini. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi dan meluangkan waktunya. Terima kasih. Oke, selamat siang dengan dengan Adel. Bapak Jayat ya. Perkenalkan nama saya Ade Putri Husnan dan terima kasih telah berpartisipasi dalam sesi wawancara ini. Nah, ada tujuan dalam wawancara ini untuk untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman Anda dan mengevaluasi sejauh mana aplikasi lain ini memenuhi kebutuhan Anda. Nah, sesi ini akan berlangsung selama beberapa menit dan saya akan menjadi moderator dalam wawancara kali ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Anda dalam menggunakan aplikasi lain. Jadi, silakan Anda menjawab sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Nah, sebelum sesi ini dimulai, jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan perlu saya ingatkan bahwa saya akan merekam sesi ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Jadi, silakan jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, jadi aplikasinya lagi ya.
Jadi Line kan itu aplikasi yang booming di tahun 2014 atau 2015. Ya. Nah, sekarang mengapa Line sudah ditinggalkan sama masyarakat atau penggunanya? Oke, menurut saya, karena Line itu sudah rusak dan jadul, softwarenya yang jadul, dan juga memakan banyak memori HP. Dan ya bisa kita lihat sekarang sudah jarang digunakan sama pengguna-pengguna yang sekarang. Nah, oke, bisa saya mulai wawancaranya? Oke, apakah sebelumnya Yayat ini pernah menggunakan aplikasi lain? Pernah. Pernah. Terus berapa lama Anda menggunakan aplikasi lain? Ya, pada masa jaya-jayanya di tahun 2015-an, 2016-an. Karena kan dulu Line sempat menyediakan fitur-fitur gamenya yang booming di Tetris. Oke, adakah kesulitan saat Yayat menggunakan aplikasi? Mungkin dulu tidak siap. Oke, Mas. Terus apa yang membuat Yayat tertarik sama aplikasi lain? Yang membuat tertarik ya karena itu, karena Line itu berbeda dengan penyanyi-penyanyinya di saat itu, yang cuman menyediakan fitur-fitur mungkin cuman chat, WA, chat dan telepon saja. Tapi di fitur Line pada saat itu cukup maju karena sudah ada stiker, sudah ada video call-nya, video call grup juga sudah ada, dan ada disediakan fitur-fitur game, jadi tidak membosankan para penggunanya. Oke, terus kan tadi ya sebutkan beberapa fitur yang ada sama aplikasi itu. Apakah ada kesulitan saat Yayat menggunakan aplikasi itu? Atau yang kayak bingung gitu? Ya, pasti kalau dari awal menggunakan kan pasti penyesuaian. Pasti di awal-awal mencoba untuk mengenali sistem-sistemnya, sistem operasinya, bagaimana cara menjalankannya. Pasti itu semua orang pasti merasakannya dari awal. Tapi pasti seiring berjalannya waktu pasti akan terbiasa. Terus apa yang dia suka sama aplikasi ini? Masih kembali ke yang tadi. Karena Line itu menyediakan fitur game. Oke. Terus apa ada hal atau sesuatu yang perlu ditingkatkan sama aplikasi ini? Mungkin untuk developernya mungkin bisa ikut bersaing lah lagi seperti dulu, bisa membuat nama Line naik lagi dan tidak ketinggalan tidak jatuh dan ketinggalan pesawat dari banyak. Oke, terus bagaimana pengalaman Yayat saat menggunakan aplikasi selama pada saat Yayat menggunakan itu, bagaimana pengalaman ya pasti kan dulu mempermudah kita untuk berhubungan dengan orang yang jauh, dan Oke, apa ada yang belum tersampaikan tentang aplikasi ini? ya mungkin cuma kesan dan kesan untuk para generasi yang akan datang kan, yang akan memimpin bangsa 10 tahun 20 tahun ke depan. Oke. Mungkin lebih bijak dalam menggunakan teknologi sekarang, dan semoga kedepannya para anak bangsa bisa menciptakan mungkin aplikasi atau hal-hal yang berguna untuk para penerus kita di masa depan. Oke, cukup ya. Terima kasih Yayat sudah mau ikut berpartisipasi dalam wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Pak Haji. Siapa?
Atas nama Feby Febriani bisa dipanggil Feby. Kak Feby, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam pengajian presiden ini tentang aplikasi lain. Nah, tujuan kami mengadakan wawancara ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman kakak dan mengevaluasi sejauh mana aplikasi ini memenuhi kebutuhan Kak Feby. Sesi ini akan berlangsung selama beberapa menit dan saya akan menjadi moderator dalam wawancara kali ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengalaman kakak dalam menggunakan aplikasi lain. Jadi silakan kakak menjawab sesuai dengan apa yang kakak pikirkan. Sebelum sesi ini dimulai, jika kakak memiliki pertanyaan silakan tanyakan. Dan perlu saya ingatkan bahwa saya akan melakukan sesi ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Jadi mungkin kakak punya pertanyaan? Jadi bisa dimulai kak? Oke, Kak Feby sebelumnya sudah pernah menggunakan aplikasi lain? Ya, sampai sekarang masih menggunakan aplikasi tersebut. Oh ya, terus biasanya dalam sehari kakak menghabiskan waktu untuk bermain aplikasi lain itu berapa lama Kak? Bisa sampai 1 jaman. 1 jam ya. Apa ada kesulitan saat login atau mendaftar? Tidak ada sama sekali karena loginnya cukup mudah, hanya dengan menggunakan nomor telepon atau email pribadi. Ya, Kak. Terus apa sih yang membuat Kak Feby ini tertarik menggunakan aplikasi lain? Mungkin karena pada saat pertama saya menggunakan aplikasi tersebut kan tahun 2017. Pada saat tahun 2017 itu aplikasi lain tersebut jadi aplikasi utama untuk berkomunikasi. Jadi saya menggunakan aplikasi tersebut karena lingkungan saya juga menggunakan aplikasi tersebut. Sudah lama ya Kak, 2017? Ya, dari SMA. Oh iya. Terus apa ada sih fitur atau fungsi tertentu yang kakak temukan itu sulit atau kayak membingungkan saat digunakan? Mungkin fitur split view yang seperti itu saya tidak begitu mengerti dengan fungsinya. Itu yang sedikit membingungkan. Itu ya Kak. Terus apa sih yang kakak sukai sama aplikasi ini? Mungkin karena tema-temanya yang lucu. Terus aplikasi ini tuh cukup menjaga privasi ya, karena tidak ada kayak dalam fitur online mengetik. Saya lebih suka yang aplikasi yang lucu. Terus apa ada hal sesuatu yang perlu ditingkatkan dari aplikasi ini? Yang perlu ditingkatkan menurut saya tidak ada, karena sudah nyaman dengan yang sekarang. Bagaimana pengalaman kakak saat menggunakan aplikasi ini? Baik, sejauh ini baik, tidak ada kendala sama sekali. Terus bagaimana saat pertama kali kakak mengirim pesan kepada teman kontak kakak? Maksudnya pengalaman kakak saat pertama kali mengirim pesan, chat, Pengalamannya karena mudah ya. Kalau misalkan ada yang membaca dan dibaca, ada pengumumannya itu kan dibaca, itu kayak memudahkan berkomunikasi. Terus kalau pengalaman kakak dalam melakukan tampilan atau menjadi konten itu kayak gimana? Apa ada kendala saat telepon atau gimana? Tidak ada. Ya. Terus bagaimana pengalaman kakak saat menggunakan pengaturan privasi dari aplikasi lain? Pengaturan privasi itu seperti yang sudah katakan tadi ya, kayak jaga fitur amannya, pemberitahuan negatifnya, seperti itu. Baik ya. Apa ada saran atau kedepannya untuk aplikasi lagi? Sarannya mungkin tidak usah ditambah fitur-fitur yang aneh-aneh, karena terkadang kalau aplikasi terlalu banyak fitur aneh-anehnya akan menghilangkan dari lain tersebut ya. Jadi semua gitu. Baik, apa ada yang masih Mungkin itu saja. makasih ya Kak Feby sudah ikut berpartisipasi dalam wawancara. Ya, pagi. Kak siapa?
dari Taiwan. Oke, terima kasih ya Kak sudah berpartisipasi dalam sesi wawancara untuk kemudian dalam tentang aplikasi lain. Nah, tujuan kami adanya wawancara ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman Anda dan mengevaluasi sejauh mana aplikasi lain ini memenuhi kebutuhan Anda. Saya sendiri akan berlangsung selama beberapa menit dan saya akan menjadi moderator dalam wawancara kali ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Anda dalam menggunakan aplikasi lain. Jadi silakan Anda menjawab sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Sebelum sesi ini dimulai, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tanyakan. Dan perlu saya ingatkan bahwa saya akan merekam sesi ini untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Baik, bisa saya mulai Kak? Ya, biar. Apa kakak ingin bertanya sebelum saya mulai? Ya, lebih. Oke, ya Kak. Ya. Apa sebelumnya kakak ini pernah menggunakan aplikasi lain? Ya, nah. Kalau boleh tahu beberapa waktu ya? Mingguan lah. Oh, sebelumnya. Dalam sebulan itu kakak menghabiskan waktu untuk menggunakan aplikasi lain itu berapa lama? Terus apa ada kesulitan saat mendaftar login di aplikasi lain? Kayaknya nggak ada karena kalau kita mau login itu bisa pakai Google, pakai itu juga cepat ini. Maksudnya kayak bisa langsung connect sama Ya. Google Meet gitu ya Kak? Ya. Terus apa sih yang membuat kakak tertarik menggunakan aplikasi lagi? Aku tertarik karena ada fitur menarik gitu. Banyak fitur-fitur di dalamnya kayak gimana. Kalau boleh tahu Kak, apa ada fitur yang membuat Kak Iwan itu bingung atau sulit mengerti saat menggunakan fitur ini? Ada itu video. Terus apa sih yang membuat Kak Iwan ini suka sama aplikasi? Nah, baik. Menarik ya Kak? Ya. Terus apa ada hal sesuatu yang Kak Iwan anggap perlu ditingkatkan sama aplikasi ini? Kata ada. Tidak ada cara. Ada ya Kak? Tidak ada cara. Aman. Aman ya. Terus bagaimana pengalaman Kak Iwan ini saat menggunakan aplikasi lain? Teman saya waktu saya tongkrong sama teman saya, dia mau bayar pakai aplikasi ini, ternyata bisa. Dia pakai aplikasi kayaknya. Oh, iya. Iya. Apa ada sesuatu yang kakak anggap perlu untuk ditingkatkan sama aplikasi lain? Ditingkatkan itu soal penggunaan datanya terlalu boros. Oh, mungkin supaya lebih hemat-hemat gitu ya Kak? Ya. Terus bagaimana pengalaman Kak Iwan ini saat menggunakan aplikasi lain? Teman saya waktu teman saya tongkrong di warkop itu, dia menggunakan aplikasi lain itu untuk membayar gitu. Oh, yang pakai fitur itu ya? Ya. Oh, oke. Terus bagaimana pengalaman pertama Kak Iwan ini saat mengirim pesan? Ya, aku pertama tidak tahu sih, tapi ya lama-lama aku tahu. Terus bagaimana pengalaman pertama kali Kak Iwan saat melakukan panggilan atau pemanggilan? Ya kayak di WhatsApp. Oh, mirip sama Ya, mirip. ya. Apa ada saat kayak misalnya melakukan panggilan itu ada gangguan jaringan kah atau apa? Kayaknya ada sih, kan dia ambil banyak data, jadi biasa agak lag-lag kalau misalnya panggilan. Terus pengalaman kakak saat menggunakan pengambilan aplikasi itu gimana? Masih ya. Kita mau pakai Nah, apa ada saran buat mendepannya aplikasi ini Kak? depannya itu aplikasi itu ya jangan ambil banyak data.
Saya gimana? Terus apa ada yang tahu yang perlu disampaikan lagi kan yang belum tersampaikan? Ya, gimana? Sama. Oke, terima kasih ya Kak Iwan Ya. sudah Ya. ikut berpartisipasi dalam sesi wawancara ini. Iya.